teman-teman, kembali lagi di Saat Teduh bersama saya Francisca Rati dan tentunya Bapak Alex Nanlohi. Nah, ini semakin menarik saja nih ya Pak ya, karena kita benar-benar ingin merasakan bagaimana sih tumbuh di dalam Kristus itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak kita bisa tumbuh di dalam Kristus itu untuk hasil akhirnya menjadi serupa dengan gambarannya, serupa dengan Kristus, bagaimana? Saya membayangkan seperti kalau misalnya seseorang ingin bermain gitar dan biasanya sebelumnya kalau gitarnya itu mungkin nadanya turun, harus di stem lagi gitu ya, sehingga kembali ke nada yang semestinya. Dan waktu kita mau melihat hidup kita, maka Kristus menjadi teladan kita. Dan kita melihat sejauh mana hidup kita, apakah sudah semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Dalam hal apa saja saya pikir menyeluruh. Pikiran kita, apakah kita memikirkan hal-hal yang memang Tuhan mau kita pikirkan. Dalam perkataan kita, apakah kita memperkatakan hal-hal yang Tuhan mau kita katakan. Dalam pekerjaan kita, apakah Tuhan dimuliakan, Tuhan dinyatakan. Sehingga biarlah memang melalui hidup kita orang akhirnya melihat karakter Kristus itu nyata. Yang mengasihi, memperdulikan, benar-benar bisa care kepada seluruh yang ada di sekitarnya. Cuman sayangnya kalau kita sehari-hari ya hidup, pasti ada aja kesalahan, dosa kita juga. Nah, bagaimana kita bisa tetap tumbuh dalam Kristus tapi kita masih tetap melakukan dosa begitu misalnya, karena kita masih hidup dalam kedagingan juga. Dan itu hal yang menarik untuk kita perhatikan, seperti yang Paulus katakan tadi, ini proses seumur hidup. Sehingga selama kita hidup tidak ada dari kita yang akan sempurna. Sebelum kita ketemu Tuhan nanti barulah semua akan disempurnakan. Karena itu setiap kali kita jatuh, cara satu-satunya bangun lagi. Dalam Tuhan bangun lagi, kembali lagi jalani hidup kita. Waktu kita gagal, Tuhan memberikan kepada kita pengampunan. Waktu kita tahu yang kita lakukan salah, Tuhan menanti kita kembali kepada Dia. Untuk apa? Untuk kembali membawa kita lebih dekat kepada Dia. Membawa kita semakin serupa dengan Dia. Dan memang ini proses, waktu akan menolong kita melewatinya. Saya suka bertanya begini, apakah ada orang tua yang ingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Tentu nggak ada ya. Orang tua yang normal ingin anaknya makin hari makin mirip dia. Bapa di surga, kita anak-anaknya. Kita mirip siapa? Apakah semakin hari hidup kita semakin memancarkan Kristus? Dan harusnya ini yang jadi pertanyaan kita. Supaya orang akhirnya juga boleh melihat Yesus yang hidup dalam diri kita. Oke, nah Pak Alex, tapi biasanya memang untuk kita sebagai orang Kristen pengennya punya kerinduan seperti Paulus ya untuk bisa bertumbuh dalam Yesus. Sayangnya pada saat kita memiliki kerinduan yang begitu besar akan pencarian akan Tuhan begitu, itu malah membuat kita ada bumerangnya juga nih. Justru membuat kita semakin banyak tahu, kita malah jadi kelihatannya kita semakin sombong gitu ya. Kita kayaknya kita jadi lebih tahu daripada umat Kristen lainnya. Nah, menurut Pak Alex gimana nih kita untuk menghadapi sikap begini? Salah satu hal yang menarik dalam tulisan Rasul Paulus bahwa dia mengatakan itu semua tidak membuat dia jadi lupa diri, tapi malah jadi ingat Tuhan. Nah, itu kok beda sama kita ya? Nah, itu. Makin tahu banyak kok jadi lupa Tuhan, ingat diri gitu ya. Di sini saya pikir kita perlu untuk terus mengingatkan diri kita. Beragama itu bukan sekedar bicara tentang saya dan Tuhan, tapi bagaimana saya dan Tuhan, dan itu sebuah relasi yang hidup. Bukan cuma relasi ritual, saya ke gereja, saya datang ibadah, saya baca Alkitab, tetapi apakah kita mengalami Tuhan dalam hidup kita? Nah, itu yang saya lihat perlu untuk kita terus ingat dalam hidup sebagai orang beriman. Nah, bagaimana kita bisa sampai pada posisi Rasul Paulus seperti itu? Karena biasanya kita selalu bukannya justru kemuliaan Tuhan yang terpancar, justru kita kemuliaan diri. Karena kita memang kadang-kadang kita tidak bisa lepas bahwa kita tidak bisa menolak pujian, begitu ya. Paulus melihat hidup seperti sebuah perlombaan lari. Dan itu yang dia tuliskan di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 di dalam kitab Filipi ini. Dia berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi memang dia punya semangat itu, dia punya tekad itu, dan ini dia perjuangkan, dia usahakan, dan dia kejar. Dan dia tidak menganggap saya sudah mencapainya, karena pertumbuhan itu adalah proses seumur hidup. Nah, saya pikir kita harusnya punya sikap hati yang sama. Kekristenan tidak sekedar bicara beragama, tapi berelasi dengan Tuhan. Dan relasi ini akan dinyatakan dengan kita makin kenal siapa Tuhan, tapi di sisi lain kita makin kenal diri kita. Nah, kalau yang terjadi kita katanya mengenal Tuhan tapi nggak kenal diri kita, something wrong. Ada yang salah di situ ya. Salah juga Iya. gitu ya. Nah, mungkin Pak Alex boleh kasih kesimpulan bagaimana sih kita bertumbuh dalam Kristus? Iya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan hari ini adalah kerinduan yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Bukan sebuah ritual semata, tapi benar-benar alamilah relasi yang di dalamnya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan kita. Dan ini proses seumur hidup. Alami itu, jalani itu. Terus berfokus kepada Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu menjadi tujuan kita. Kiranya kita terus bertumbuh, makin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita juga ingin mendoakan Ya. saudara-saudara kita yang pastinya dikasih dalam Yesus Kristus untuk memiliki kerinduan yang sama gitu ya Pak ya, untuk terus bertumbuh setiap harinya di dalam Kristus. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami belajar kembali, diingatkan melalui firman-Mu. Firman-Mu menyapa kami untuk menolong kami terus bertumbuh dalam iman kami, dalam hidup kami bersama Tuhan. Dalam relasi yang semakin dalam hidup yang semakin diubahkan, dan proses ini akan terjadi seumur hidup. Tolong kami tidak merasa puas, tidak menjadi sombong, tapi benar-benar terus bergantung kepada Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, orang boleh melihat Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Biarlah setiap kami punya komitmen untuk mau terus bertumbuh, membaca merenungkan firman-Mu. Ini menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Sama-sama. Alex. Terima kasih perenungan yang luar biasa pagi hari ini. Dan juga pastinya saudara, kami berdoa agar Anda terus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dan semoga perenungan hari ini semakin memantapkan langkah Anda untuk tetap setia di dalam Yesus. Dan untuk saran dan kritik, Anda bisa langsung kirimkan ke email kami di saat.teduh@kompas.tv. Shalom, sampai jumpa.